Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Kali ini, anak-anak sekalian, kita akan membahas jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing di pertemuan ketiga tentang teknologi routing. Default routing. Default routing merupakan jalur default yang secara khusus disediakan di dalam perangkat komputer, khususnya router sebagai jalur sambungan setiap paket data dengan tujuan alamat network tertentu yang belum terdaftar dalam routing table. Anak-anak sekalian, Anda dapat mengatur nilai default nilai router tersebut dengan IP address tertentu. Tetapi jika tidak, akan didefinisikan sebagai alamat 0.0.0.0 prefix 0. Default routers ditandai dengan S bintang. Teknik ini biasanya digunakan oleh router yang tidak tersambung secara langsung dengan router lain atau hanya berperan sebagai gateway client. Ya, jadi anak-anak sekalian, ini adalah gambar contoh penggunaan default router dengan 3 router ya. Jadi silakan anak-anak lihat dan pahami topologi ini. Selanjutnya, multiple gateway. Multiple gateway dapat dianalogikakan sebagai sebuah interface kartu jaringan dalam perangkat router yang memiliki dua buah alamat gateway dengan tujuan jaringan sendiri. Untuk membedakan prioritas penggunaan alamat gateway, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut seperti penerapan routing metric atau administrative distance. Pada gambar ini, contoh multiple gateway. Terdapat dua ISP atau Internet Service Provider, penyedia layanan internet, terhubung di router yang sama dengan ISP1 terhubung di port 1 dan ISP2 terhubung di port 2 router. Kemudian LAN terhubung di port ke-8 terhubung ke switch. Nah, switch dihubungkan ke klien. Yang ketiga, load balancer. Load balancer merupakan fungsi standar perangkat router Cisco dan sebenarnya juga dimiliki perangkat router lainnya seperti router Mikrotik dan lain sebagainya. Proses kerja load balancing sering berguna ketika router memiliki lebih dari satu jalur koneksi ke jaringan lainnya. Sebagai contoh, router yang terkoneksi dengan dua buah ISP. Load balancer, anak-anak sekalian, Anda dapat perhatikan gambar di tampilan Anda, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya overload beban jaringan. Request atau permintaan transmisi data dari host 4-6 bisa dialihkan ke ISP1, sedangkan host 1-3 bisa diteruskan ke ISP2. Nah, ketika backbone sambungan ISP utama mengalami masalah, maka Anda memerlukan cadangan sambungan. Anda dapat menerapkan fungsi metrik atau administrative distance atau biasa singkatannya AD. Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan load balancing. Yang satu, pembagian jaringan lebih merata. 2, pengaturan akses jalur jaringan dapat ditentukan berdasarkan prioritas kesibukan masing-masing klien. Yang ketiga, meminimalkan serangan DOS atau Denial of Service. Denial of Service adalah sebuah serangan yang terjadi ketika seseorang peretas membanjiri serangan atau server dengan lalu lintas data untuk membuat sistem kewalahan dan mengganggu kemampuan sistem tersebut beroperasi. Selanjutnya, bridge. Bridge adalah
Fitur interface yang secara virtual mewakili atau merepresentasikan satu atau lebih sebuah perangkat yang terhubung dengannya agar terkoneksi dengan jaringan lainnya. Anak-anakku sekalian, di tampilan Anda ini adalah contoh jaringan terbridge. Jadi router 1 dengan IP address 192.168.1.1 prefix 24 diaktifkan WLAN satunya dengan mode bridge. Di router kedua sebelah kanan modenya station bridge dengan IP 192.168.1.2 prefix 24. Itu IP tersebut diterapkan di router kedua. Nah, WLAN 1 dia menerima access point atau SSID dari router 1. Jaringan bridge dalam gambar yang tadi, satu perangkat mempunyai mode access point dan satunya sebagai Wi-Fi bridge client. Jadi, jaringan bridge adalah penggabungan satu atau lebih beberapa interface fisik. Selanjutnya, port forwarding. Istilah port forwarding sebenarnya secara etimologi yaitu penggabungan antara dua kata port dan forwarding. Yang pertama, kita akan membahas port. Port merupakan istilah nomor layanan servis dalam sebuah jaringan ketika akan melakukan komunikasi data seperti transmisi data berbasis HTTP dalam sebuah web. Sedangkan forwarding adalah penerusan atau meneruskan dan pengalihan. Jadi, port forwarding adalah sebuah fitur atau sebuah layanan yang memungkinkan router melakukan tindakan pengalihan layanan pada nomor servis port tertentu. Kesimpulannya, port forwarding adalah sebuah teknologi yang sebenarnya didasarkan pada fungsi default router, yaitu NAT. NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation. Sebagai contoh, pengalihan port HTTP dari klien jaringan dari nomor port 80 menjadi port 1200. Jadi, klien yang terhubung dalam sebuah jaringan ketika menggunakan port 80 akan dialihkan ke port 1200. Nah, port ini dapat digunakan dalam seperti sebuah layanan FTP, HTTP, SSH, remote desktop, cPanel, chatting, proxy, VPN, dan lain-lain sebagainya. Distant vector. Jenis ini menganut model routing yang berdasarkan arah serta jarak yang akan ditempuh paket data tersebut. Sehingga ketika menentukan jalur terbaik atau best path yang dapat dilalui oleh klien hanya mempertimbangkan masalah jumlah lompatan atau hop. Hop itu adalah jumlah router yang akan dilewati data tersebut. Selanjutnya, link state. Tipe ini atau tipe link state ini lebih cenderung mandiri karena proses routingnya yang terjadi di dalamnya berdasarkan topologi database khusus. Link state akan menganalisis terkait potensi kondisi jaringan yang akan dilaluinya, baik hop count, bandwidth, maupun parameter-parameter lainnya seperti kerusakan, router down, atau lain-lain sebagainya. Kelebihan link state ini lebih mendukung pengalamatan VLSM dan dengan CIDR. Untuk tugas, silahkan siswaku semua membuat konfigurasi di Cisco Packet Tracer dengan mode default routers dan multiple gateway.
Silakan anak-anakku kalian kerjakan tugasnya dan setorkan berbentuk MP4 atau video atau JPG atau gambar. Kemudian untuk informasi, tugas-tugas yang belum anak-anakku sekalian kumpulkan sebaiknya disetor secepatnya sebelum tiba hari UAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.